terlalu dalam, ya gitu-gitulah ya. Coba kalau misalkan dia baru WA, assalamualaikum ukti, blok, udah langsung. Siapa dia? Cuman serpihan masa laluku doang. Belum jadi apa-apa. Tapi kalau udah diladenin, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan innaka ada syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Diladenin, jangan diladenin. Ya. Tadi ya, termasuk tadi yang di survei yang pertama ya. Salah satu yang membuat kita sulit untuk bertobat, kan tadi ada salah satu pilihannya dorongan syahwat ya dan hawa nafsu ya. Ketahuilah salah satu alasan yang bikin orang itu tergelincir kepada dosa, wabil khusus dosa-dosa syahwat ya. Salah satunya adalah bukan karena syahwat yang tidak terkendali, tapi penyebab paling utamanya adalah kebanyakan waktu luang. Ya. Sendirian di kamar, nggak punya pasangan halal, udah akil balik jadi punya syahwat, hujan, internet kenceng, rusak gitu, repot. Ya. Tapi kalau misalnya kita penuh kegiatan dari subuh, habis subuh udah ada kegiatan, udah gitu kerja, udah gitu jam istirahat juga ya cuman sempat untuk makan sama sholat ya, beres harus birrul walidain, atau kalau sudah punya anak atau kalau sudah punya istri, beres kegiatan capek Pak, asli. Boro-boro kepikiran maksiat, udah paling dipakai tidur karena besok harus fight lagi dari pagi ya. Tapi kalau banyak waktu luang, ini bahaya. Banyak waktu luang sama satu lagi, kesendirian. Makanya kalau lagi futur, salah satu nasihat dari guru, please tolong jangan sendirian, paksain. Tapi kan kalau ngaji terus capek, main ke olahraga silakan, minimal larinya ke yang mubah lah. Zamannya padel sana silakan, padel yang joget-joget ya, bukan, beda lagi itu ya. Gimana ini nggak ada yang bisa diajak olahraga? Ya bantuin tetangga pindah lah kalau perlu ya. Kok tetangga saya lagi nggak ada yang mau pindah? Nggak ada yang pindah tiap hari. Bayarin lah kontrakannya Pak, pindah Pak. Nih saya bayarin, yang penting Bapak pindah. Ayo saya gotong Pak. Ya ini hiperbola ya. Maksudnya adalah jangan kosong. Efek sampingnya akhirnya dengan kita akhirnya memenuhkan diri kita dengan jadwal, kitanya juga diproduktif. Maksain diri, pokoknya sehari aku harus nulis 4 halaman misalkan. Target pengen nulis buku. Nggak boleh tidur sebelum akhirnya itu tertulis 4 halaman. Mau masalah nanti direvisi lagi atau enggak, yang penting bikin. Disiplin, punya target disiplin. Ya. Jadi nggak apa, minimal lari ke yang mubah ya. Tapi bismillah sekali lagi, ayat ini mengingatkan kalau Allah udah nggak suka sama kita, mudah bagi Allah matiin kita kapan aja, demi Allah gampang. Dan bahkan juga kita bisa terapkan tadi ya, surat 35 Fatir ayat terakhir, ayat 45, ketika ngelihat orang maksiat, kok saya mergokin dia maksiat loh kok. Pertanyaan kita agak sederhana, yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih sih. Ya sudah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Karena kalau Allah udah nggak pengen ngasih dia kesempatan, gampang matiin aja waktu dia lagi maksiat. Kenapa sekarang dia masih hidup? Sederhana. Allah sari'u ila magfiratin, orang yang bersegera setiap kali ada salah itu lari menuju ampunannya Allah ya, maka akan disediakan jannah seluas arduhas samawat, seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Syaratnya apa tadi? Segera, jangan dientar-entar. Karena aslinya kita habis maksiat nggak mati itu kan memang lagi ditungguin. Tinggal kita mau pakai buat apa. Dan itu solusi ya. Sekarang gua pengen kasih tahu kabar yang lainnya. Dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, pilihannya cuma 2. Berapa?
Dua, kalau terus menerus dilakukan, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan saat dia sedang bermaksiat. Ulangi, satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan saat dia sedang bermaksiat. Kok kenapa dibuka aibnya? Allah senang ya mempermalukan hambanya? Enggak, karena kadang bisa jadi Tuhannya kita mulut orang, bukan Allah. Semua pelaku perselingkuhan atau korupsi, kalau ditanya pakai hatinya, kamu tahu nggak Allah lagi ngeliatin kamu pas tadi malam kamu berzina sama istri orang? Kalau ditanya kayak gitu, dia jawabnya apa? Tahu. Kalau mau jujur, nggak mungkin nggak tahu. Ya, tapi Allah tahu dia bisa tetap gaspol maksiat. Tetangganya nyaris tahu bisa nggak jadi maksiat loh itu orang. Selingkuhannya udah nunggu di hotel. Dia nyampe lobi, ketemu tetangga. Bapak, kok ada di sini? Saya lihat istrinya ada di rumah. Ayo, mau ngapain? Bohong, mau nggak mau. Mau ngasih surprise. Suami yang baik. Saya pamit dulu ya. Udah weh. Bisa nggak jadi selingkuh itu, Pak? WA keselingkuhannya. Biasanya namanya diganti. Tukang galon, agen asuransi, paket COD. Maaf sayang, aku belum bisa naik, ketemu tetangga. Coba. Kadang yang kita itu beratnya itu bukan sekedar dosa kita aja, tapi sekurang ajar itu kita tuh sama Allah. Allah tahu, kita tahu kalau Allah tuh ngeliatin kita maksiat, kita bisa tetap jadi maksiat tuh. Tetangga nyaris tahu bisa nggak jadi maksiat. Nah, surga kita di Allah atau di mulut tetangga kalau mau jujur? Ya. Nah, karena surganya di mulut orang,